2. Pada kali ini kita akan melaksanakan jadwal di komunitas belajar di sekolah kita, yaitu jadwal kita pada siang hari ini adalah membicarakan tentang cara penyusunan RPP berdiferensiasi. Untuk Bapak Ibu, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu RPP berdiferensiasi. Yang intinya roh RPP berdiferensiasi itu adalah RPP yang berdasarkan hasil pemetaan profil belajar siswa atau sesuai dengan gaya belajar siswa atau sesuaikan dengan konten belajar siswa. Jadi yang membedakan dengan RPP kurikulum 13 yaitu terletak pada konten, proses, dan juga produk pembelajaran. Untuk konten itu adalah berdasarkan cakupan materinya. Yang membedakan antara anak satu dengan yang lain, anak yang sudah mampu cakupan materinya lebih luas, yang sedang tentunya berbeda mengikuti dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian diferensiasi proses yaitu berdasarkan gaya belajar siswa. Kalau di kurikulum 2013 kita menggunakan satu model pembelajaran atau dengan metode yang sama berlaku untuk satu kelas. Namun di RPP atau pembelajaran diferensiasi adalah kita petakan dulu siswa kita di kelas, siapa-siapa siswa yang berkebutuhan melalui auditorial, siapa anak-anak kita yang di kelompok kinestetik dan kelompok yang visual. Kita kelompokkan, tentunya pembelajarannya pun mengikuti gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian diferensiasi produk, bahwa sesuai dengan gaya belajar tadi, tentu produk yang dihasilkan oleh siswa pun sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Mungkin siswa yang pintar melukis akan mendeskripsikan kemampuannya dengan cara melukis. Yang pintar bercerita juga dengan cara bercerita. Yang sukanya nulis akan melalui tulisan. Kita juga perlu tahu komponen RPP berdiferensiasi itu apa saja. Di antaranya ada ATP, ada langkah kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen pembelajaran. Langkah penyusunan RPP berdiferensiasi secara singkatnya itu Bapak Ibu, yang pertama adalah harus menganalisis CP dulu. Dari CP kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah itu kita turunkan ke ATP, barulah kita bisa membuat perencanaan pembelajaran. Nah, CP Bapak Ibu, misalnya kita mengambil contoh CP di fase A untuk pembelajaran matematika. Nah, CP-nya seperti itu Bapak Ibu. Yang atas adalah CP untuk satu fase, yaitu untuk kelas 1 dan 2. Kemudian kita tentukan elemen apa yang akan kita buat RPP. Misalnya kita mau mengambil elemen bilangan. Nah, dari elemen itu CP-nya apa sesuai di elemennya. Nah, itu nanti akan kita turunkan ke dalam RPP kita Bapak Ibu. Tinggal copy paste di situ. Ambil dari situ. Nah, dari CP itu turunlah menjadi ATP. Ini ATP secara sederhana yang sudah Bapak Ibu buat sendiri, meliputi elemen, kemudian CP sesuai elemen, kemudian tujuan pembelajaran. Di elemen itu ada berapa tujuan. Nah, ini diambil salah satu contoh yang akan dibuat RPP di dalam satu pertemuan. Kemudian ada profil pelajar Pancasilanya apa, kata kunci materi ini. Kemudian di situ ada alat bahannya apa, datanya, dan alokasi waktunya. Sehingga dari ATP itu kita sudah dapat congkrongan untuk kita tuliskan di RPP nanti. Congkrongan ada form pengisian RPP, itu salah satu form. Nah, Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu praktek masing-masing di laptopnya masing-masing ya untuk RPP-nya. Nanti saya dampingi. Nah,
Itu panjenengan persani formnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang pertama adalah menyusun mengisi identitasnya dulu. Kemudian kegiatan pembelajaran, kegiatan awal seperti biasa. Hanya saja monggo untuk diberi ice breaking Bapak Ibu, sehingga anak tidak boring dalam pembelajaran, merasa senang dan tetap semangat. Dan di kegiatan inti, roh RPP berdiferensiasi yang membedakan dengan RPP 2013 adalah di kegiatan inti. Di situ nanti akan terlihat kegiatan inti untuk pembelajaran anak yang berkebutuhan golongan auditorial, kemudian visual dan kinestetik harus terlihat di kegiatan inti ini Bapak Ibu. Ditonjolkan di sini. Itu yang membedakan dengan RPP kurikulum 13. Di asesmen ini Bapak Ibu menyusun soalnya, soal asesmennya juga disesuaikan dengan gaya belajar siswa tadi. Di sini saya beri contoh asesmennya adalah formatif dan sumatif. Untuk formatifnya itu asesmen awal, dan asesmen awalnya itu ada asesmen non kognitif dan penilaian sikap atau P3-nya. Kemudian diakhiri dengan asesmen sumatif untuk semua siswa. Itu untuk asesmennya. Kemudian lampiran. Di lampiran ini ada beberapa lembar kerja yang dipakai untuk kelompok maupun lembar kerja untuk tes formatif. Kemudian nanti ada juga instrumen penilaiannya Bapak Ibu. Dilengkapi. Kalau Bapak Ibu menggunakan gaya belajar berarti ada kelompok siswa di kelas itu. Siswa siapa saja yang golongan audio, siapa saja yang golongan visual dan kinestetik. Dikelompokkan di situ. Kemudian ada lagi penilaian, rubrik penilaian asesmen tentang gotong royong seperti ini, misalnya dibuat seperti ini. Tentang bernalar kritis misalnya seperti ini. Tentunya Bapak Ibu sudah perso dari mana seperti di tayangan ini. Monggo diisikan. Nanti kalau ada yang bertanya silakan acung tangan. Ketiga diferensiasi tersebut atau boleh hanya satu saja? Oke, terima kasih. Bapak Ibu guru tidak harus memaksakan 3 jenis itu sekaligus. Kok EWODD bisa 3-tiganya sangat hebat. Tapi Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja sudah bagus. Untuk konten misalnya pakai konten saja bisa. Untuk yang proses pilih salah 2 bisa. Ada pertanyaan? Sudah satu. Ya, ada Bu. Ya, mangga. Yang mana? Untuk RPP berdiferensiasi ini, apakah harus ada juga asesmen di formatif itu? Kan setiap kelompok berbeda harus sama atau berbeda juga? Untuk asesmen tadi sudah saya jelaskan. Asesmennya itu kalau panjenengan pakai gaya belajar juga sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi tidak sama. Bentuknya produk nanti juga tidak sama. Itu sudah cukup? Cukup, terima kasih. Cukup? Sudah cukup Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah cukup untuk kegiatan Kompel hari ini tentang penyusunan RPP berdiferensiasi, kita akhiri. Semoga nantinya Bapak Ibu harapan saya bisa menyusun RPP itu minimal 1 pertemuan dulu yang runtut dari awal sampai akhir komplit secara benar. Ya, nanti silakan diselesaikan di sini kurang lebih 1 jam waktu yang ada. Nanti selebihnya diselesaikan di rumah. Kalau ada yang masih belum bisa nanti bisa dikomunikasikan dengan saya. Itu saja. Kurang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi